PSPA UHAMKA angkatan 38. Perkenalkan, saya Sukmara. Di sini saya sebagai apoteker. Rekan saya Faruk Rosidin sebagai pasien. Di sini kami akan mensimulasikan praktek Konseling diabetes dan hipertensi. Penasaran kan? Yuk kita lihat video berikutnya. Selamat menyaksikan. Selamat siang, selamat datang di Apotek UHAMKA. Perkenalkan, saya Sukmara sebagai apoteker yang sedang bertugas di apotek saat ini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya Pak, saya mau menembus resep. Ini ada resepnya Pak. Ya. Baik, saya cek dulu ya Pak resepnya ya. Resepnya atas nama Bapak Faruk Rosidin, usianya 30 tahun Pak. Iya betul, dengan saya sendiri. Mohon ditunggu sebentar ya, saya siapkan obatnya. Bapak bisa duduk dulu di ruang tunggu sebelah sana. Baik, terima kasih. Resep atas nama Bapak Faruk Rosidin. Ya, saya Pak. Di sini Bapak di resepnya ada 3 macam obat ya Pak ya. Ada metformin, ada glimepiride, dan ada kandesartan. Sebelumnya Bapak pernah menggunakan obat ini? Belum sih Pak. Baik, kalau gitu saya izin minta waktunya 5-10 menit untuk konseling terkait penggunaan obat-obat ini. Apakah Bapak bersedia? Boleh, bersedia. Baik, kalau gitu Bapak melakukan pembayaran terlebih dahulu di kasir. Apabila sudah melakukan pembayaran, nanti Bapak langsung masuk ke ruangan konseling yang ada di sebelah sana ya Pak ya. Oke, kalau gitu saya bayar dulu berarti ya. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ini sih Pak. Iya. Saya mau ambil obat atas nama Faruk Rosidin. Ya, sebentar ya Pak ya, saya cek dulu. Resepnya atas nama Bapak Faruk Rosidin, usianya 30 tahun ya Pak. Iya betul. Ya, biayanya totalnya Rp100.000 ya Pak. Oke, saya bayar cash ya. Boleh. Ini ya Pak, obatnya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan diri lagi ya Pak. Ya, boleh. Saya Sukmara, saya sebagai apoteker di Apotek UHAMKA yang saat ini sedang berjaga. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan obat-obat yang akan Bapak gunakan nanti. Di sini kita relax, Bapak jangan tegang, tenang aja. Saya silakan Bapak diminum ya. Oke, terima Saya kasih. siapkan minumnya ya Pak ya. Ya. Oke, Bapak kesini datang sendiri apa sama keluarga? Sendiri saya Pak. Oke, bisa kita mulai Pak? Boleh, bisa. Oke, jadi sebelumnya Bapak tahu tujuan konseling nggak? Belum tahu saya. Ya, jadi tujuan konseling itu untuk memberikan informasi pengobatan yang akan Bapak gunakan nanti sehingga pengobatan Bapak bisa optimal. Oh gitu. Iya Pak, saya akan mengajukan pertanyaan terkait data diri Bapak. Namun Bapak tidak perlu khawatir jika data diri Bapak pasti aman, akan kami jaga kerahasiaannya. Oke. Izin ya Pak ya? Iya nggak apa-apa Pak. Oke, kami catat ya Pak ya. Nama Bapak Faruk Rosidin. Iya betul. Untuk tanggal lahir dan usianya berapa Pak? Tanggal lahir saya 22 Juni 1992. Untuk Iya. usianya berarti 30 tahun. Oke. Alamat dan nomor telepon Bapak? Alamat saya di Jalan Teratai Putih 1, RT 1, RW 1, Jakarta Timur. Untuk nomor teleponnya 081234556. Oke. Untuk tanggal konselingnya Bapak di tanggal 11 Oktober 2022 ya Pak ya? Ya. Ini dokternya atas nama Dokter Atika benar ya Pak? Iya benar. Oke Pak. Untuk memastikan pengobatan Bapak sudah tepat. Apakah Bapak keberatan apabila saya mengajukan beberapa pertanyaan kembali? Namun pertanyaannya agak sedikit sensitif Pak. Iya nggak apa-apa, nggak keberatan. Baik, kalau begitu, apakah Bapak ada riwayat alergi obat atau makanan? Sejauh ini sih nggak ada. Apakah Bapak ada riwayat penyakit lain?
nggak ada juga. Apakah Bapak ada obat yang dikonsumsi selain obat ini, misalnya multivitamin, obat herbal? Nggak ada. Nggak ada. Untuk pertanyaan berikutnya, mohon maaf ya Pak, agak sensitif. Apakah Ya. Bapak merokok dan minum minuman yang beralkohol Pak? Ngerokok enggak, minum alkohol juga enggak Pak. Oke, baik Pak. Bapak tadi kan sudah ke dokter ya Pak? Kalau boleh saya tahu, ada keluhan apa yang Bapak rasakan saat ini? Saya suka tiba-tiba lemas, pusing, Pak, sakit kepala. Terus kata dokter tadi itu karena hipertensi. Karena pas di tensi tadi darah saya 190/100. Terus gula darah saya juga tinggi katanya, sekitar 198. Nah dokter bilang itu saya menerima diabetes Pak. Lumayan tinggi ya Pak. Iya. Tadi dokter sudah menanyakan terkait obat-obatan yang Bapak terima, apa saja? Tadi sih dokter cuma bilang saya mendapatkan 2 macam obat, itu ada obat hipertensi sama obat diabetes. Baik Pak, kalau terkait penggunaan obatnya, apakah sudah dijelaskan oleh dokter ya Pak? Belum. Oh seperti itu. Kalau begitu, saya akan menjelaskan ya Pak mengenai penggunaan obat yang akan Bapak minum. Nah, di sini Bapak ada 3 macam obat yang akan Bapak gunakan sesuai dengan resep dokternya. Semuanya dalam bentuk tablet. Apakah Bapak bisa minum tablet? Bisa. Oke. Kalau gitu saya bisa langsung menjelaskan ya Pak Ya. cara penggunaan obatnya. Obat pertama ini glimepirid. Dosisnya 3 mg ya. Dosis 3 mg ya Pak. Diminumnya 1 kali sehari 1 tablet. Diminumnya sebelum sarapan pagi selama 30 menit ya. 30 menit sebelum sarapan pagi. Ini untuk obat DM-nya ya Pak. Nah obat yang kedua ini obat metformin. Dosisnya 500 mg. Namun cara penggunaannya berbeda dengan glimepirid. Ini diminumnya 2 kali sehari 1 tablet. Diminumnya yang pertama sesudah sarapan pagi dan yang terakhir sesudah makan malam. Bapak jelas? Ya. Oke. Nah, meskipun obat ini sama-sama untuk DM ya Pak ya. Nah, di sini untuk menurunkan kadar gula darahnya ya Pak. Nah, di sini ada efek sampingnya. Tapi Bapak tidak perlu khawatir untuk efek sampingnya ini menimbulkan hipoglikemia ya Pak. Di mana kadar gula darahnya di bawah normal. Bapak paham sampai sini? Oke. Tapi di sini akan terjadi sesuatu jika ada reaksinya seperti lesu, lemas, penglihatannya sesaat, pusing. Kemudian apabila Bapak mengalami gejala tersebut, Bapak bisa langsung istirahat sejenak. Bapak paham ya Pak sampai di sini? Oke, untuk menghindari berkendara, Bapak bisa minum dan makan makanan yang manis. Oke, kemudian yang terakhir, sini ada kandesartan. Nah, kandesartan ini dosisnya 8 mg. Oke, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet. Diminumnya setelah makan ya, setelah makan malam ya Pak. Oke. Di sini untuk mengontrol tekanan darahnya ya Pak. Oke. Kandesartan ini memiliki efek samping seperti sakit kepala, diare, hipotensi, dan hiperkalemia. Bapak tidak perlu khawatir karena efek samping tersebut tidak jarang terjadi. Bapak paham sampai sini? Oke. Bapak untuk minum obatnya saya rekomendasikan di jam yang sama ya Pak. Dan rutin juga supaya Bapak nggak lupa. Jadi Bapak harus pasang alarm atau diingatkan sama istri Bapak, saudara Bapak atau keluarga Bapak yang mengingatkan untuk minum obatnya ya. Nanti akan saya bantu juga untuk membuat jadwal pemberian obatnya ya Pak ya. Kemudian di sini dapat ditempel di rumah ya Pak jadwalnya. Di sini sering jangan sampai Bapak lewatin jadwal minum obatnya. Kayak misalnya ditempel di pintu kulkas, di pintu kamar, di pintu dekat dapur, itu bisa Bapak gunakan lah semestinya, asal jangan Bapak lupa gitu ya Pak ya. Oke. Apakah di sini Bapak cukup lengkap ya Pak informasinya? Ya. Lengkap. Oke. Iya Pak. Oh iya Pak, udah lengkap berarti ya penjelasannya. Iya Bapak, apakah dokter sudah menjelaskan harapan ke depannya setelah Bapak menjalani pengobatan ini? Tadi sih dokter bilang setelah saya menggunakan pengobatan ini
tensi darah saya sama gula darah saya bisa terkontrol, dan nanti juga kalau obatnya udah habis saya suruh diperiksa kembali. Oke, iya ya. Tadi dijelaskan ya sama saya ya. Jadi gini, dikarenakan itu untuk memantau tekanan darah, ya. Jadi Bapak, supaya Bapak tahu perkembangan pengobatan yang Bapak gunakan yang saat ini dijalani karena diabetes dan hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, itu harus dicek ya Pak. Secara rutin diceknya. Nah di sini Bapak sangat menyarankan Bapak agar konsumsi buah dan sayur-sayuran ya Pak. Nah di sini juga Bapak mengurangi makan makanan yang manis-manis, yang berlemak, berminyak, serta mengandung garam tinggi. Untuk makanan yang terlalu asin tolong hindari dulu ya Pak. Oke. Ya Pak, baik. Kalau untuk penyimpanan obatnya seperti apa ya Pak? Oke, untuk penyimpanan obatnya sebaiknya di kotak obat ya Pak. Jika tidak ada kotak obat di rumah, Bapak bisa disimpan di tempat yang kering. Oke, terhindar dari cahaya dan jauh dari jangkauan anak-anak ya Pak. Bapak, apakah Bapak sudah mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah sih Pak. Baik Pak, untuk memastikan pemahaman Bapak, boleh saya minta tolong untuk mengulanginya Pak? Boleh. Tadi kan saya dapat 3 macam obat ya Pak. 2 obat ini buat gula darah, diabetes, yang satu ini buat hipertensi saya ya. Yang pertama itu ada Glimepiride, itu diminum 1 kali sehari 1 tablet sebelum sarapan pagi ya. Betul. Nah, terus yang kedua juga ada buat diabetesnya juga, ada Metformin, diminum 2 kali sehari 1 tablet. Betul. Nah dia sesudah makan pagi atau sarapan, terus yang keduanya setelah makan malam. Betul. Nah terus yang ketiganya itu ada buat hipertensi ya Pak ya. Ada Candesartan 8 mg, itu diminum 1 kali sehari 1 tablet setelah makan malam. Betul. Oke. Terus juga tadi dijelaskan buat saya untuk menghindari minum atau makan makanan yang manis ya, yang berlemak gitu. Jadi harus banyak olahraga juga ya. Iya, betul sekali Pak. Jadi penjelasan Bapak barusan sudah sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup sih Pak. Cukup. Nah baik, sebelum saya akhiri, saya minta kesediaan waktunya untuk menandatangani dokumen konseling ini ya Pak. Dokumen ini sebagai bukti bahwa Bapak sudah memahami apa yang saya jelaskan untuk pengobatan Bapak ya Pak. Mohon ditandatanganinya sebelah sini ya Pak. Ini Pak. Sini ya? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Saya Pak. Karena dari Bapak sudah mengerti, saya rasa dari saya sudah cukup ya Pak. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat mengoptimalkan. Ya Pak, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan kepada saya, Bapak bisa datang langsung ke sini. Atau Bapak saya kasih kartu nama saya, Bapak bisa menghubungi di kartu nama saya, ada nomor WhatsApp-nya dan nomor telepon apotek UHAMKA ya Pak ya. Oke. Khawatir Bapak ada pertanyaan terkait penggunaan obat yang Bapak gunakan. Baik, ya saya simpan ya kartu namanya. Baik Bapak, terima kasih. Oh iya, ini ada brosur terkait informasi DM dan hipertensinya ya Pak. Ini bisa Bapak bawa pulang dan bisa Bapak baca di rumah ya. Bapak bisa lebih paham tentang hipertensi dan DM-nya. Bapak bisa baca-baca di brosur ini ya Pak ya. Nah di sini juga ada, saya sertakan leafletnya Pak. Saya sertakan leafletnya, obat-obatan yang Bapak konsumsinya agar membantu Bapak mengingat kembali cara penggunaan obatnya agar Bapak tidak lupa. Ya, ya Pak ya. Ini mohon terima brosurnya Pak ya. Terima ya. Baik Pak, kalau gitu saya ucapin terima kasih banyak ya atas penjelasannya, cukup lengkap dan jelas. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Pak. Semoga lekas sehat ya Pak. Amin. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Sekian video simulasi konseling DM dan hipertensi dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.